البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di awal-awal halaman 28. Qala al-Imamu As-Sa'di rahimahullahu taala, fal wajhul awal da'watun lahum ayyutammimu imanahum. Maka sisi pertama dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah ajakan untuk mereka agar melengkapi keimanan mereka, wa yukammilu, dan menyempurnakannya. Bisa itu? Bisa. Wa yukammiluhu bisyara'i dzahirati wal batinah, dan menyempurnakannya dengan syariat-syariat lahir dan batin. Wal wajhu tsani da'watun lahum ila syukri nikmatil iman. Sisi kedua dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu begini-begini misalkan, ini adalah ajakan untuk mereka menuju kepada mensyukuri nikmat keimanan. Bibayani tafsili hadas syukur, dengan menjelaskan perincian syukur tadi, yaitu menjalankan perintah apa misalkan, atau menjauhi larangan apa misalkan. Wa huwal inqiyadut tam li amrihi wa nahyih, yaitu kepatuhan yang sempurna kepada perintah dan larangan Allah. Wa tarah, terkadang juga yad'ul mu'minina ilal khair, Allah mengajak kaum mukminin menuju kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil syarr, dan Allah melarang mereka dari keburukan. Bi dzikri atharil khairi wa awaqibih, dengan menyebutkan jejak-jejak kebaikan dan akibat-akibatnya. Alhamidatil ajilati wal ajilah, yang terpuji di dunia dan di akhirat. Wa bi dzikri atharis syarr wa awaqibih, dan dengan menyebutkan jejak-jejak keburukan dan akibat-akibatnya. Al-wakhimati fid dunya wal akhirah, yang mengerikan, wakhimah mengerikan di dunia dan di akhirat. Waalaikumsalam. Wa taratan yad'uhum ila dzalik, dan terkadang Allah mengajak mereka kepada perkara tadi, kepada pelaksanaan perkara-perkara kebaikan tadi itu. Bi dzikri ni'amihil mutanawwi'ah, dengan menyebutkan nikmat-nikmatnya yang beraneka ragam. Wa alaihil jazilah, dan karunia-karunianya yang banyak. Wa innan ni'am taqtadi minhumul qiyama bisyukriha, dan sesungguhnya, ini kalau memang inna, walaupun mungkin saja anna, dan bahwasanya nikmat-nikmat itu menuntut dari mereka pelaksanaan syukur terhadap nikmat tadi. Baik, dohirnya titik ya. Wa syukruha huwal qiyamu bihuquqil iman, dan mensyukuri nikmat itu adalah melaksanakan hak-hak keimanan, berisi apa? Amal-amal soleh. Wa taratan yad'uhum ila dzalik, dan terkadang Allah mengajak mereka kepada perkara tadi bitarghibi wa tarhib, dengan pola targhib, yaitu apa? Yaitu anjuran-anjuran, berita-berita yang mendatangkan minat. Wa tarhib, yaitu peringatan-peringatan dan berita-berita yang mendatangkan rasa takut. Wa bi dzikri ma a'addallahu lil mu'minina at-ta'i'in, dan dengan menyebutkan apa yang telah Allah persiapkan, sesuatu yang Allah siapkan untuk kaum mukminin yang taat, minas sawab, berupa pahala. Wa ma li ghairihim minal uqubat, dengan menyebutkan perkara yang telah Allah persiapkan untuk selain kaum mukminin, yang berupa hukuman-hukuman. Hakikatnya ini mengajak kita untuk melaksanakan konsekuensi iman. Wa taratan yad'uhum ila dzalik, dan terkadang Allah mengajak mereka kepada perkara tadi bi dzikri ma lahu minal asmail husna, dengan menyebutkan nama-nama yang paling indah yang Allah miliki. Karena Allah sudah mengatakan apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tadi.
Kata Ibnul Qayyim dan sebelumnya yaitu Ibnu Taimiyah, yaitu doaul mas'alah dan doaul ibadah. Kita meminta Allah dengan apa? Nama-nama yang sesuai. Dan kita menyembah Allah sesuai dengan kandungan dari Asmaul Husna tadi. Kalau kita tahu Allah itu maha perkasa, berarti apa? Kita beribadah dengan rasa takut. Kalau kita tahu Allah Ta'ala maha pengampun, kita beribadah kepada Allah dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Kalau kita tahu Allah Ta'ala maha dermawan, maka kita beribadah kepada Allah dengan banyak-banyak roja, berharap kepadanya, memperbanyak amal soleh karena mengharapkan pahala, dan seterusnya. Karena nama-nama dan sifat itu menuntut adanya peribadatan dari kita untuk melaksanakan apa yang terkandungi di dalam Asmaul Husna tadi. Wa ma lahu minal haqqil azimi ala ibadih, dan Allah menyebutkan apa yang menjadi hak dia yang berupa hak yang agung terhadap para hambanya, yaitu hak ubudiyah dan seterusnya. Wa anna haqqahu alaihim, dan bahwasanya hak Allah atas mereka ayyaqumu bi ubudiyatihi zahiran wa batina, mereka melaksanakan peribadatan kepadanya secara lahir dan batin. Lahirnya yaitu sisi kelahiran, lahiriahnya adalah menjalankan mutaba'atur Rasul, sisi batinnya adalah menjalankan tauhidullah. Wa yata'abbadulah, beribadah untuk Allah, wa yad'u, berdoa kepadanya, bi asma'ihil husna wa sifatihil muqaddasah, dengan nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang disucikan. Baik, dohirnya titik ya biar lebih mudah. Fal ibadatu kulluha ta'zimun wa takbirun lillah. Maka ibadah itu semuanya adalah pengagungan dan pembesaran untuk Allah, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Wa ijlalun wa ikram. Ijlal yaitu sama ya, pengagungan. Ikram, pemuliaan. Wa tawaddudun, yaitu mencari kecintaan. Tawaddud wazan tafaul, yaitu tolak, berusaha mencari mawaddahnya Allah ilaih. Wa taqarrubun minhu, mencari kedekatan kepada Allah. Wa taratan, terkadang yad'uhum ila dzalik, Allah mengajak mereka kepada perkara tadi, li ajli ayyattakhidhuhu wahdahu waliyan wa malja'an wa maladzan wa ma'adza, yaitu agar mereka menjadikan dia satu-satunya sebagai wali mereka, sebagai pemimpin, pelindung, penolong, pemelihara, pengurusi untuk mereka. Wa malja'an, tempat untuk bernaung, wa maladzan, tempat untuk meminta kebaikan-kebaikan, ma'adzan, tempat untuk meminta perlindungan, wa mafza'an, tempat kembali ilaih kepadanya, fil umuri kulliha, di dalam seluruh urusan, wa inabatan, menjadikan dohirnya gitu kah? Fil umuri kulliha wa inabatan ilaih, menjadikan Allah sebagai tempat kembali kepadanya. Inabah ini kembali yang disertai dengan kecepatan, pengagungan dan kecintaan. Kembali dengan cepat. Fi kulli hal, di dalam setiap keadaan. Wa yukhbiruhum, ini maktuf kemana ya? Akhirnya taratan yad'uhum wa yukhbiruhum anna hadza huwa aslu sa'adatil abd, dan Allah mengkhabarkan pada mereka bahwasanya ini adalah dasar kebahagiaan si hamba, wa salahihi wa falahi, dasar kemaslahatan hamba dan keberuntungan si hamba. Wa annahu illam yadkhul fi wilayatillah, dan bahwasanya dia, kalau dia tidak masuk ke dalam perwilayatannya Allah, tidak mau memurnikan wilayah untuk Allah, masih mencari wali-wali yang lain dari kalangan tauhid dan sebagainya misalkan. Wa tawallihil khas, dan kesetiaan kepada Allah secara khusus, tawallahu aduwuh, maka musuhnya lah yang akan menjadi pemimpin dia atau yang mengurusi dia. Taib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala terkait di dalam surat apa itu ya? Dalam surat Al-Kahfi, tatkala iblis diperintahkan untuk sujud pada Adam, tapi dia tidak mau. Memang dia itu dari kalangan jin, kemudian berbuat kefasikan terhadap perintah Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Afatattakhidunahu wa awliya wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Maka apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali-wali bukannya aku? Padahal dia adalah musuh bagimu. Alangkah buruknya pengganti bagi orang-orang yang zalim itu. Ini hasilnya. Tatkala si hamba tidak murni meminta pertolongan pada Allah dan setia kepada Allah,
maka penggantinya adalah setan, naudzubillah, iblis, naudzubillah. Alladzi yuridu lahu syarra wasyaqa, yang mana iblis menginginkan dari dia keburukan dan kecelakaan. Tentu, innama yatuhu hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu, iblis itu hanyalah mengajak manusia agar menjadi golongan dia di dalam neraka sa'ir, agar mereka menjadi apa? Penghuni neraka sa'ir. Wa yumanihi, dan memberikan angan-angan kepadanya. Wa yadurruh, dialah yang menimpakan bahaya, yaitu apa? Merugikan manusia, naudzubillah, merugikan Adam, merugikan Hawa dan keturunannya. Hatta yufawwitahul manafi'a wal masalih, sehingga si musuh itu meluputkan hamba ini dari manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat, wa yuqi'ahu fil mahalik, dan menjerumuskannya ke dalam tempat-tempat kebinasaan. Wa hadza kulluhu mabsutun fil Qur'an, dan ini semua dijabarkan di dalam Al-Qur'an bi ibaratin mutanawwi'ah, dengan ungkapan-ungkapan yang beraneka ragam. Allah ingatkan permusuhan iblis itu. Thayyib, wa taratan, terkadang yahussuhum ala dzalik, Allah mendorong mereka, menganjurkan pada mereka untuk melakukan itu. Wa yuhadziruhum minat tashabbuhi bi ahlil ghaflati wal i'rad, dan Allah memperingatkan mereka jangan sampai menyerupakan diri dengan orang-orang yang lalai dan berpaling. Wal adyanil mubaddalah, jangan sampai menyerupakan diri dengan para pemeluk agama yang telah dirubah-rubah itu. Baik, lafaz banyak sekali, wala takunu, wala yakunu, dan semacam itu. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan sebagainya. Wala takunu kalladzi, dan seterusnya. Li alla yalhaqahum minal laum ma lahiqa ulaikal aqwam, agar tidak menimpa mereka celaan yang telah menimpa orang-orang terdahulu, kaum-kaum itu. Sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, innal musyarakata fil a'mal taqtadi al musyarakata fil jaza. Sesungguhnya perserikatan di dalam amalan itu menuntut adanya perserikatan di dalam balasannya. Baik, makanya hendaknya kita menyerupakan diri dengan orang soleh agar mendapatkan balasan seperti jenis balasan orang soleh. Jangan malah menempuh jalan-jalannya orang yang fasik, sehingga boleh jadi kita akan terkena balasan seperti yang dialami oleh orang-orang fasik. Kaqaulih, seperti firman Allah Ta'ala, wala takunanna minal khasirin, dan pastilah kalian termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, kita berarti apa? Diperingatkan jangan sampai mengikuti golongan tadi agar tidak merugi. Fatakuna minadz zalimin, sehingga kalian berdua wahai Adam dan Hawa termasuk dari orang-orang yang zalim, yaitu jangan mengikuti bisikan setan itu, dan jangan memakan dari pohon itu dan semacamnya. Berarti apa? Jangan mengikuti gaya orang zalim. Wala takum minal ghafilin, dan jangan engkau termasuk dari orang-orang yang lalai. Berarti disuruh untuk menyelisihi mereka. Mereka lalai berzikir pada Allah, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam yakni alam yahin, kata Imam At-Tabari. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu tunduk patuh kepada peringatan Allah. Zikr di situ maksudnya adalah tadzkir. Masdarnya kembali kepada isim masdar. Zikr bermakna at-tadzkir menurut salah satu penafsiran. Baik. Peringatan Allah, wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang telah turun. Ayat ini bersifat umum. Terserah Allah menurunkan secara langsung atau melalui orang paling berilmu, atau Allah menghendaki ternyata kebenaran datang melalui orang yang dianggap jahil atau dianggap masih anak-anak, tapi hujahnya jelas. Baik. Makanya kalau kebenaran itu jelas, tahdir itu jelas dengan hujahnya, dengan dalil apa orang mengatakan kalau dari orang muktabar baru orang lain wajib ikut, kalau dari orang tidak muktabar berarti orang lain tidak wajib ikut? Mana dalilnya? Kalau itu benar, diakui dalilnya, memang hujahnya tepat, kita wajib ikut. Bukan karena ikut orang tadi yang dianggap tidak muktabar, tapi ikut kebenaran yang telah terbukti itu adalah kebenaran. Cuma Allah menghendaki datangnya lewat apa? Orang yang dianggap paling jahil mungkin, atau paling muda, atau paling apa dan sebagainya. Tapi kalau itu kebenaran wajib ikut. Ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Bukan muktabar atau tidak muktabar,
Kalau hak wajib ditaati. Baik. Kemudian juga disebutkan di sini wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan sampai mereka seperti orang-orang yang diberi kitab suci sebelum ini, sebelum turunnya Al-Furqan, sebelum turunnya Al-Qur'an. Fatala alaihimul amad, kemudian masa yang panjang melewati mereka. Faqasat qulubuhum, kemudian jantung-jantung mereka menjadi keras dan kaku. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah fasiqun, kharijuna an taatillah, keluar dari ketaatan pada Allah, keluar dari tuntutan kitab suci yang sudah ada pada mereka. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Kita masuk ke halaman 30. Qala Imam Sa'di rahimahullah, al-qaidatul asyirah, kaidah yang ke-10. Fituruqil lati fil Qur'an, metode-metode yang ada di dalam Al-Qur'an, lidakwatil kufar, untuk mengajak orang-orang kafir, ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim, walaupun agama mereka beraneka ragam dan aliran mereka juga beraneka ragam. Baik. Yad'uhum ila dinil islami wal iman. Al-Qur'an mengajak mereka kepada agama yang bersifat Islam ini. Al-Islam sebagai apa? Masdar, sebagai apa? Naat di sini. Agama yang bersifat Islam ini, dan beriman kepada Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima yasifuh, dengan apa yang Allah sifatkan, min mahasini syar'ihi wa dini, berupa kebaikan-kebaikan syariatnya dan kebaikan agamanya. Wa ma yakuruh, dan kepada apa yang Allah sebutkan, min barahini risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berupa bukti-bukti risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyahtadiya man qasduhul haqq, agar orang yang maksudnya memang mencari kebenaran, mengikuti hidayah tadi, mendapatkan petunjuk dan bimbingan tadi, wal insaf, dan kesetimbangan, keadilan, bukan karena fanatisme, bukan karena ikut hawa nafsu, tapi memang ingin kebenaran dan ingin keadilan. Fataqumul hujjatu 'alal mu'anid, sehingga hujjah, argumentasi itu tegak terhadap si pembangkang. Wa hadhihi a'dhamu tariqin yud'a biha jami'ul mukhalifina lidinil Islam, dan ini adalah jalan yang paling agung, yang dengan itu seluruh orang-orang yang menyelisihi agama Islam diajak ke situ, terserah agama apapun, diajak kepada dasar yang paling agung ini. Fa inna mahasina dinil Islam, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan agama Islam, wa mahasinan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa barahini, sesuai tidak ya? Fa inna mahasina, ataukah ayatihi wa barahinah, ayat-ayatnya dan juga bukti-buktinya, fiha, di dalamnya, di dalamnya itu ada kifayatun tamah, kecukupan yang lengkap, lidakwah, untuk mengajak manusia. Makanya banyak orang yang sekian lama ikut Kristen, setelah dia membaca terjemah Quran, setelah dia dialog dengan orang Islam, tahu-tahu dia mengatakan, oh inilah yang baik, inilah yang betul, ajaran yang lain saya tidak mendapatkan itu, dan sebagainya. Ini saya cukup kalau memang ajaran Quran dan ajaran Nabi tidak dirusak wajahnya dan citranya oleh bid'ah-bid'ah itu. Kalau tetap sesuai dengan citra aslinya, insya Allah ini cukup untuk membuat orang jadi bergembira dan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, kata para salaf. Biqata'in nadhari an ibtali syubahihim, tanpa kita melihat dari sisi yang lain, sisi yang sangat penting juga, yaitu untuk membatalkan syubhat-syubhat mereka. Keindahan Islam aja sudah cukup untuk mengajak orang masuk, belum lagi membatalkan syubhat-syubhat mereka, biar orang semakin puas. Oh memang agama yang saya peluk selama ini memang buruk, nggak ada gunanya, ini dan seterusnya misalkan. Sampai ada orang Kristen, kalau nggak salah di Inggris, sudah lama dulu dibahas itu ya. Dia mengatakan, saya baru tahu di dalam Al-Quran cerita tentang Maria itu jauh lebih indah dan lebih lengkap dan lebih bersih daripada cerita tentang Maria yang ada di dalam Injil.
Kalau di dalam Injil kata dia kan, Injil kan versinya banyak. Dia pun bingung mana versi yang betul itu. Tapi kebanyakannya di dalam Injil yang dia dapatkan itu malah cerita tentang Maria, yaitu Maria itu gambarannya ke arah pornografi aneh-aneh entah naudzubillah. Tapi yang Allah sebutkan dalam Quran, di dalam surat Maryam dan lain-lain itu betul-betul penuh dengan kesucian, keagungan, kebersihan dan sebagainya. Bukan drama-drama yang aneh-aneh yang menuju kepada keburukan-keburukan dan kekejian. Thayyib. Wa ma yahtajuna bih, tanpa kita membatalkan hujah-hujah yang mereka pakai. Pola pertama aja sudah sangat cukup, apalagi dilengkapi dengan membatalkan syubhat-syubhat, itu lebih lengkap lagi. Maksud beliau begitu, jelas semuanya itu penting. Fa innal haqqa idza tadah, karena kebenaran jika sudah jelas, ulima anna ma khalafahu fahuwa batilun dhalal. Karena sesungguhnya kebenaran jika telah jelas maka akan diketahui bahwasanya yang menyelisihinya itu adalah batil dan kesesatan, kebatilan dan kesesatan. Wa yad'uhum bima yukhawwifuhum, dan Quran mengajak umat-umat yang lain, yaitu pemeluk agama yang lain, dengan menyebutkan perkara yang menakut-nakuti mereka min akhazatil umam, hukuman-hukuman terhadap umat-umat, wa uqubati dunia, dan sama ya, hukuman-hukuman siksaan-siksaan di dunia, wa uqubatil akhirah, dan siksaan-siksaan di akhirat, wa bima fil adyanil batilati min anwa'is syurur, dan juga dengan menyebutkan perkara yang ada di dalam agama-agama yang batilah berupa berbagai jenis keburukan, wal awaqibil khabisah, dan kesudahan-kesudahan yang busuk, wa yuhadziruhum min ta'ati ru'asa'is syarr, dan Al-Qur'an memperingatkan para pemeluk agama yang lain jangan sampai mereka menaati para pemimpin-pemimpin keburukan, wa du'atin nar, dan para juru dakwah yang menuju kepada neraka, wa annahum la budda yataqatta'a nufusuhum, dan pasti mereka di akhirat jiwa-jiwa mereka akan terputus ala ta'atihim hasaratin, disebabkan ala sini sababiyah, karena menaati para pemimpin tadi. Terputus apa? Hasarat, yaitu saking besar penyesalannya sampai rasanya jiwanya itu putus-putus, bukan sekedar patah hati lagi sudah. Wa annahum yatamannawna allau ata'ur rasul, dan bahwasanya orang-orang itu, para pemeluk agama lain itu di akhirat nanti mereka berangan-angan seandainya mereka menaati Rasul, walam yuti usadah as-sadata war ru'asa, dan tidak menaati para pemimpin dan para kepala itu, yaitu apa, mereka seandainya seperti itu. Wa anna mawaddatahum wa sadaqatahum satatabaddalu baghdha'a wa adawah, dan Allah mengkhabarkan, Quran mengkhabarkan bahwasanya kecintaan mereka dan persahabatan mereka nanti akan berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Sesuai kesepakatan, insya Allah kelanjutannya habis subuh insya Allah. Kita lanjutkan nanti habis subuh insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.